Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ain Nabi Ibnu Ahmad akan presentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tito Adi Master dengan nomor NIM 221101010052. Dan saya Ilham Syabani Barakat dengan NIM 221101010082. Dan saya Farinul Hairi dengan akhiran NIM 0081. Dan saya Tahir Muhammad Bagir Raffiansyah dan dengan NIM akhir 65. Baik, saya mendapat bagian pertama tentang perkembangan fisik dan kognitif pada anak usia pertengahan akhir. Ini kami bercepat karena setnya banyak. Perubahan fisik dan kesehatan, pertumbuhan dan perubahan tubuh. Pada periode ini pertumbuhan tubuhnya lambat namun konsisten. Jadi pada masa usia anak pertengahan dan akhir, dia itu akan tumbuh sepanjang 2-3 inci per tahunnya. Tapi tetap dia bertahap pertumbuhannya. Lanjutkan. Perkembangan motorik pada periode ini, perkembangan motorik menjadi lebih halus dan terkoordinasi. Jadi anak yang usia anak pertengahan dan akhir itu usianya sekitar 6-12 tahun. Jadi dia sudah bisa yang namanya naik sepeda atau berjalan atau bahkan berenang. Jadi gerakan mereka sudah halus, enggak kasar kayak anak bayi. Lanjut. Selanjutnya adalah latihan atau olahraga. Nah, pada periode ini orang tua lah yang lebih berperan dalam meningkatkan latihan olahraga si anak untuk lebih menghaluskan motorik mereka agar lebih terkoordinasi. Kegiatan apa? Seperti latihan menulis, latihan membaca, atau olahraga yang lainnya seperti senam pagi, itu. Lanjut. Nah, pada perubahan fisik dan kesehatan. Nah, ada kesehatan, penyakit ringan dan penyakit berat. Pada periode ini, waktu kesehatan mereka itu sangat baik. Jadi tolong dimanfaatkan dengan baik ketika nanti sudah punya anak. Ada penyakit yang sering dialami pada periode ini. Salah satunya adalah obesitas. Obesitas adalah kelebihan berat badan. Ini termasuk penyakit yang sering terjadi di anak pada usia pertengahan dan akhir. Resikonya nanti bisa mengganggu medis dan mengganggu psikologinya. Seperti itu. Lanjut. Selanjutnya adalah anak-anak penyandang cacat. Maksudnya anak-anak disabilitas. Ruang lingkup disabilitas dalam hal ini seorang anak itu mengalami gangguan baik secara fisiknya maupun kognitifnya. Jadi dia terganggu karena itu. Ada beberapa jenis penyakitnya seperti disleksia. Disleksia itu gangguan di mana dia itu kesulitan dalam membaca. Contohnya kayak orang tunanetra. Kalau saya ini bukan tunanetra, tapi saya kan cuma minus, tidak bisa burung gitu. Selanjutnya adalah disgrafia. Disgrafia adalah dia tidak bisa membaca. Maksudnya dia kesulitan dalam membaca. Masalah pendidikan. Dalam hal ini disabilitas mendapat pendidikan sesuai kemampuan mereka. Istilahnya adalah pendidikan inklusi, sehingga mereka itu mendapat kelas di mana dia itu diajarkan tentang ilmu sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi nggak bisa seorang anak yang disabilitas itu masuk ke tempat yang seperti kita, takutnya ada diskriminasi. Misalnya dosennya menerangkan tentang ini, ternyata muridnya itu buta, tunanetra maksudnya. Gimana mau melihat kalau gitu? Jadi dia dimasukkan ke kelas inklusi seperti itu. Jadi maksudnya tetap seorang disabilitas itu mendapat pendidikan seperti orang kebanyakan. Lanjut. Perubahan kognitif. Teori perkembangan kognitif biasa. Teori menekankan pada anak-anak bagaimana cara memproses informasi, strategi kecepatan pemrosesan informasi dan pembagian masalah kognitif menjadi langkah-langkah yang tepat.
Jadi pada masa periode pertengahan dan akhir, anak-anak itu sudah mulai berkembang yang namanya kognitifnya. Dia sudah bisa memecahkan masalahnya secara konkret, secara nyata. Walaupun itu gak sampai selesai, mungkin dia melakukan dengan sedikit demi sedikit. Lanjut. Banyak materi. Selanjutnya adalah kecerdasan. Pada periode anak-anak pertengahan dan akhir, kecerdasan mereka itu meningkat, ditandai dengan keterampilan memecahkan masalah dan kemampuan untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman kehidupan sehari-hari. Jadi pada masa itu, anak-anak itu sudah bisa namanya mengambil pengalaman dari hidupnya. Misal kayak Ilham ini yang atau dia tuh mencuri namanya mangga di rumahnya orang, habis mencuri dia dipukul. Jadi dia bisa belajar, oh berarti kalau aku mencuri, aku dipukul. Berarti aku gak jangan mencuri, biar dipukul. Nah gitu. Jadi mereka sudah mulai cerdas kognitifnya. Lanjut. Kecerdasan tinggi, maksudnya adalah anak-anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Biasanya anak-anak yang kayak gini ini jago matematika. Pasti matematika. Karena apa? Matematika itu memecahkan masalah dengan pikiran. Seperti itu. Sudah. Pengembangan bahasa, kosakata, tata bahasa dan metalinguistik. Anak-anak menjadi lebih analitis, analitis ini beda sama analisis. Ya, analitis itu mengumpulkan informasi jadi satu, lalu dia buat pola sehingga terbentuklah dalam pikiran dia yang lebih terstruktur dan logis. Akal dalam pendekatan mereka terhadap kata-kata dan bahasa. Jadi dia sudah bisa berucap, dia sudah bisa berbahasa, ngobrol dengan orang lain sesuai dengan kemampuan mereka atau mungkin dengan budaya yang mereka lakukan di lingkungannya. Misal kalau dia terbiasa dengan bahasa Jawa, dia sudah bisa bahasa Jawa. Kumpulannya dengan orang Madura, pasti dia bisa bahasa Madura. Lanjut. Pengembangan bahasa, membaca dan menulis. Nah, dalam hal ini yang berperan penting adalah seorang guru dan orang tua dalam mengajarkan anak itu bagaimana cara menulis atau membaca. Misalnya ada 3 cara. Josanto mengatakan ada 3 cara untuk mengajarkan anak itu membaca. Pertama, menyuarakan. Bacakan. Ini apa? Bisa gaju. B A J U. Ucapkan aja. Setelah itu dia suruh menulis. B itu kayak gimana, A itu kayak gimana, J itu kayak gimana, O dan gimana. Lalu dia mensatukan semuanya. B A ba, J U ju, baju, seperti itu. Lanjut. Bukan. Ada lagi kayaknya. Coba. Ini. Pelajarannya mana kita? Sekian yang apa? Iya apa ini? Beda. Selanjutnya adalah materi yang kedua. Siapa? Sama mas? Analisis dulu. Nah, ini contoh main bakery. Ini merupakan perkembangan motorik pada usia 6 sampai 12 tahun. Nah, apa namanya ini? Apa ya namanya ini? Bulan-bulan. Jiplak apa sih? Ada Pindah. yang pindang, ada yang jiplak, ada yang apa. Nah, permainan ini jadi mereka itu sudah mulai halus, jadi saya katakan terkoordinasi. Coba dibayangkan ada balita, kamu mungkin bisa kayak gini, sampai gini-gini, kan kamu mungkin kan, apalagi tadi yang main bekel sampai gini-gini itu kan melatih motorik mereka dan juga kognitif mereka. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Saya lanjutkan materi selanjutnya. Aku boleh lihat ada siswa. Ada.
kan boleh ya. Oh ya. Baik, langsung saja saya materi kedua. Di sini saya akan menerangkan tentang perkembangan sosio-emosional pada anak tengah dan akhir. Jadi pada usia anak pertengahan dan akhir itu mengalami sosio-emosional, artinya emosional dalam bermasyarakat. Nah, itu terjadi pada usia anak tengah dan akhir. Nah, di sini yang pertama itu adalah perkembangan emosional dan kepribadian. Nah, itu terjadi menjadi empat. Yang pertama ada diri, lalu keluarga, teman sebaya dan juga sekolah. Itu garis besarnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang diri. Pada masa kanak-kanak menengah dan akhir pemahaman diri semakin melibatkan karakteristik sosial dan psikologis termasuk bandingan sosial. Nah, pada diri tersebut, ketika anak itu berusaha untuk bersosialisasi kepada temannya, di sini akan terjadi namanya karakteristik sosial. Yang pertama, ketika berusaha untuk menyampaikan satu, misal, "Hai, aku mau minta permennya." Tiba-tiba dia tidak ditanggapi. Kok aku nggak ditanggapi? Nah, itu terjadi namanya karakteristik sosial. Lalu ada psikologis tentang pengetahuannya. Nanti itu akan merubah, kok bisa ya, kok hanya aku yang diginiin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik dan kognitif pada masa remaja atau physical and cognitive development in adolescence. Yang pertama, the nature of adolescence atau sifat pada masa remaja. Seperti dalam perkembangan pada masa kanak-kanak, genetik dan faktor lingkungan adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan sifat mereka. Sama dengan sifat remaja, yang mempengaruhi perkembangan sifat mereka adalah genetik atau biologis dan faktor lingkungan atau sosial. Selanjutnya, physical change atau perubahan pada fisik. Yang pertama adalah pubertas. Pubertas adalah fase di mana anak mengalami perkembangan atau pertumbuhan secara seksual yang ditandai dengan tumbuhnya jerawat dan tumbuhnya bulu-bulu di area tertentu seperti pada gambar. Selanjutnya, otak. Di dalam otak terdapat yang namanya amigdala. Amigdala itu adalah bagian sistem limbik yang berbentuk seperti kacang almond ini. Itu pada saat remaja itu akan menebal sehingga cara berpikir remaja akan lebih efisien begitu. Selanjutnya, seksualitas remaja. Pada masa remaja adalah masa di mana individu itu melakukan eksplorasi atau eksperimen secara seksual seperti berfantasi dan mewujudkannya serta mengintegrasikan seksualitas ke dalam identitas dirinya. Lanjut, poin yang khusus in adolescent health atau isu kesehatan remaja. Yang pertama, adolescent health atau kesehatan remaja. Banyak pakar kesehatan berpendapat bahwa sehat atau tidaknya remaja yakni bergantung pada perilaku remaja itu sendiri. Artinya, ya tergantung pada perilakunya remaja itu sendiri. Jika berperilaku buruk, akan berpengaruh pada kesehatannya yang kurang buruk juga. Itu. Yang kedua, substance use and abuse atau penggunaan dan penyalahgunaan zat. Zat terlarang merupakan segala jenis zat yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan berpengaruh bagi organ tubuh, terutama pada otak, sehingga dapat menimbulkan gejala perubahan dalam dirinya, misal kesadaran, perilaku, dan proses berpikirnya. Selanjutnya, eating disorders atau gangguan makan. Gangguan makan meningkat pada masa remaja dengan peningkatan substansial dalam persentase remaja yang kelebihan berat badan, dan gangguan makan yang mungkin muncul pada masa remaja adalah anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Anoreksia nervosa ini adalah gangguan makan yang ditandai dengan seorang anak yang ketakutan dalam gemuk. Jadi kalau gemuk dia takut, atau bisa disebut dengan diet. Anaknya melakukan diet. Yang bulimia nervosa adalah kebalikan dari anoreksia nervosa, yakni kelebihan berat badan. Selanjutnya, adolescent cognition atau kognisi remaja. Pertama, teori Piaget. Menurut Jean Piaget, pada masa remaja perkembangan kognitif sudah mencapai tahap puncak, yaitu tahap operasi formal. Tahap operasi
interaksi formal ini memungkinkan remaja akan berpikir lebih abstrak dan idealistik. Gitu. Lanjut. Selanjutnya adalah C, egocentrism atau egosentrisme remaja. Egosentrisme adalah kualitas atau keadaan seseorang menjadi egosentris, yakni perhatian yang berlebihan pada diri sendiri dan berfokus untuk kesejahteraan atau keuntungan sendiri dengan mengorbankan atau mengabaikan orang lain. Jadi egois gitu, memikirkan diri sendiri gitu, tanpa memikirkan orang lain. Lanjutnya information processing atau proses informasi. Perkembangan dalam pemrosesan informasi pada masa remaja adalah kemajuan dalam pengambilan keputusan dan pemikiran kritis. Jadi pada masa remaja itu, anak itu akan lebih dalam pengambilan keputusan itu memilih yang lebih tepat atau benar menurutnya dan berpikir secara mendalam atau kritis. Nah, ini ilustrasi video tentang masa pubertas anak. Ya juga. Ini ilustrasi anak yang anak perempuan yang sedang tertidur lalu terbangun dan mendapati ada jerawat pada pipinya, dan itu tanda-tanda masa pubertas. Seperti itu. Nah, video yang ini adalah seorang anak yang memiliki masa pubertas dengan tanda-tanda tumbuhnya bulu jenggot, ditandai dengan bulu jenggot. Baik, selanjutnya lanjutkan dengan rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan emosional remaja. Di sini yang pertama adalah harga diri. Harga diri adalah proses evaluasi yang ditunjukkan individu pada diri sendiri dan tidak berkaitan dengan proses penerimaan individu terhadap dirinya. Di dalam buku Santroki ini adalah harga diri perempuan itu lebih rendah ketika karena di dalam tubuhnya itu ada perubahan negatif pada masa-masa pubertas. Identitas adalah terkait diri yang terdiri dari banyak bagian. Pengembangan identitas dapat sedikit demi sedikit. Seperti halnya ya sekarang identitas kita seperti sekarang mahasiswa. Untuk kedepannya ketika kita menikah, identitas kita berubah menjadi sudah kawin. Keagamaan. Pada masa ini banyak remaja yang diri juga mengadopsi pesan agama. Mereka tetap kepedulian terhadap orang. Di sini ada gambar orang membantu orang lain. Dan di sini kan sudah menerapkan kepeduliannya, sudah meniru sifat Rasulullah SAW. Dan yang kedua adalah keluarga. Pemetaan orang tua, otonomi dan peran konflik orang tua remaja. Nah, di sini adalah pemantauan orang tua. Pemantauan orang tua di sini sangat penting bagi pada masa remaja, karena aspek kunci dari peran manajerial pengasuhan pada masa remaja adalah efektif pengasuhan perkembangan remaja. Di sini ada seorang ibu sedang memantau anaknya belajar supaya dia tidak tidur. Otonomi dan lampiran. Banyak orang tua yang mengalami otonomi kesusahan untuk mendorong remaja untuk menjadi lebih baik. Padahal otonomi ini sangat penting bagi remaja.
konflik orang tua remaja menikah pada masa remaja, konflik sehari-hari yang menjadi di hubungan orang tua remaja. Di sini ayah sedang memarahi anaknya. Mengambil contoh lain ketika antara konflik ini ketika kita bangun subuh susah dibangunin oleh orang tua gitu, kita ngamuk-ngamuk. Ya memang. Dan yang ketiga adalah teman sebaya, persahabatan, kelompok sebaya, kencan dan hubungan romantis. Persahabatan. Pada masa remaja, persahabatan meningkat drastis dalam psikologi. Pentingnya dan keintiman teman-teman dekat di masa remaja, seperti halnya persahabatan kalau bahasa sekarang ini adalah bestie gitu ya. Lebih curhat-curhat. Kelompok sebaya. Nah, di sini ada seorang wanita yang mempunyai identitas seperti ekonomi kurang, dan yang di belakang itu ada ekonomi meningkat. Dia itu malu gitu. Ya. Oh ya. Nah, rencana hubungan romantis. Nah, di sini kan kalian sudah tahu hubungan Dilan kan? Dilan. Tahu, ayo lihat. Nah, kita Dilan ini romantis. Nah, ketika saya ceritakan ya, ketika milenial Milea. kan suatu saat milenial ini berjalan dengan lain dan ketika Dilan. ketika milenial ini diganggu oleh Gak orang bisa. laki-laki bernama Arhan, dan Dilan ini tidak terima oleh Arhan dan dipukul. Terjadilah konflik antara kedua tersebut dan Dilan pun di skor. Dan yang keempat adalah budaya dan perkembangan remaja. Nah, perbandingan lintas budaya. Nah, di sini adalah budaya-budaya barat ya, tidak boleh ditiru.